Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk pada sesi penilaian kinerja kondisi irigasi. Oke, ini kita masuk ke eh, inti penilaiannya yang akan kita bahas pada sesi ini dan kemudian ada dievaluasi melalui tugas di penilaian kondisi irigasi. Kondisi irigasi. Oke, jadi Indonesia sebagai negara dengan mengkonsumsi beras cukup besar telah mengembangkan irigasi permukaan seluas sekitar 7 juta hektar. Nah, pada tahun 2014 terdapat seluas sekitar 46,11%, itu rusak berat sekitar 15,9%, 16,84 rusak sedang, dan 950 hektar atau 13,3% rusak ringan. Nah, kerusakan ini diakibatkan oleh usia, gangguan alam, dan kurang optimalnya pengelolaan irigasi terhadap infrastruktur irigasi. Itulah kenapa bagaimana untuk menurunkan prestasi ini, kita ada di sini nanti. Pengelolaan irigasi terhadap infrastruktur irigasi. Karena untuk usia dan gangguan alam itu di luar kendali kita, seperti itu. Nah, keadaan demikian kalau dibiarkan terus akan dapat mengganggu fungsi dan luas layanan irigasi yang pada akhirnya akan mengganggu produksi pangan nasional. Nah, sebagian besar studi berkesimpulan bahwa penyebab utama menurunnya kinerja jaringan irigasi adalah lemahnya kegiatan OP yang dilakukan oleh pengelola irigasi. Nah, beberapa pemerhati irigasi menggarisbawahi gejala ini bahwa kelemahan dalam perencanaan atau perancangan teknis irigasi adalah masalah besar. Namun kelemahan dalam OP adalah masalah yang lebih besar. Jadi seharusnya tugas kita itu merupakan sesuatu yang lebih besar daripada hanya sekedar merencanakan teknis seperti itu. Nah, prinsip operasi dan pemeliharaan seperti ini. Jadi kalau kita lihat pada grafik ini, jadi ini adalah grafik SIDLAC. Masih ingat ya singkatan dari ini? SIDLAC. Kalau misalnya lupa bisa dicari sendiri. Jadi ini kondisi jaringan irigasi sumbu Y, kemudian sumbu X adalah tahun. Nah, ini konstruksi selesai 100% seperti ini dan ini mulai digunakan. Jadi ini masa konstruksi ya ke sana itu, ini masa penggunaan. Nah, RU besar itu artinya adalah program rehabilitasi umum. Jadi operasi pemeliharaan. Jadi ketika operasi pemeliharaan dilakukan selama berapa ini? 20 tahun sehingga rehabilitasi umumnya cukup besar. Nah, kalau kita melakukan suatu OM-nya itu 5 tahunan, nah rehabilitasinya kecil seperti ini. Nah, itu perbandingan antara kelebihan dan kelemahan ketika kita melakukan OM selama 5 tahun atau OM selama 25 tahunan. Tentunya ketika kita melakukan OM selama 25 tahun, pasti kerusakannya akan banyak, lebih besar. Sehingga rehabilitasinya yang diperlukan juga paling besar, seperti itu. Nah, kemudian untuk kegiatan penilaian kinerja sistem irigasi, kita memerlukan data pendukung seperti peta daerah irigasi skala 1/5000. Kemudian ini menggambarkan petak tersier, petak sekunder, batas daerah irigasi, arah saluran pembawa, dan saluran pembuang. Kemudian serta posisi bangunan atau peta ikhtisar irigasi skala 1/25.000 atau skala 1/10.000. Kita akan mengetahui letak di mana saluran induk sekunder, bangunan air, pembagian area layanan irigasi. Nah, kemudian skema jaringan irigasi ini adalah sketsa yang menggambarkan saluran induk dan saluran sekunder, bangunan air, itu seperti bangunan utama, bangunan bagi sadap seperti itu yang dilengkapi dengan nomenklatur. Kita udah membahasnya di KP1, KP2, dan KP3 dan seterusnya sebenarnya. Ada beberapa KP lainnya, tapi di sesi ini kita membahasnya 1, 2, 3. Nah, kemudian skema bangunan itu ada nama bangunan, bendung, bangunan bagi, bangunan sadap, dan lain sebagainya. Kemudian ada gambar pasca konstruksi, nota penjelasan perencanaan. Jadi kalau misalnya pengen membaca slide ini, kita di pause saja ya, di pause saja. Karena ini saya tidak menjelaskan secara detail, jadi kalian bisa mempause untuk membaca keseluruhan slide. Kemudian inventarisasi jaringan irigasi, ada buku laporan kerusakan dan buku catatan pemeliharaan, ada laporan kejadian bencana meliputi bencana alam berupa banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Nah, seperti ini rekan-rekan semua. Jadi komponen infrastruktur yang akan kita nilai perbaikan atau indikasinya untuk tingkat rehabilitasi, kita punya bendung, rumah pompa, saluran induk yang terdiri dari saluran, bangunan-bangunan, saluran sekunder terdiri dari saluran, bangunan-bangunan, dan jaringan drainase dan jaringan tersier. Nah, kita akan mengkategorikan apakah ini semua di mana yang
rusaknya ringan, di mana rusaknya sedang, di mana rusaknya berat, seperti itu. Nah, tata cara penilaian kinerja jaringan irigasi. Jadi, inventarisasi jaringan irigasi dilakukan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi, serta data ketersediaan air, nilai aset jaringan irigasi, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi. Nah, kemudian untuk indeks kondisi jaringan irigasi, ini merupakan suatu evaluasi indeks kondisi jaringan irigasi untuk mengetahui tingkat layanan irigasi yang bersangkutan. Nah, kemudian kita akan menilai kondisi irigasi ini berdasarkan Permen PUPR nomor 12 garing PRT garing M 2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai formulir yang akan kita bahas di sini. Jadi perlu diingat rekan-rekan semua, jadi indeks kondisi jaringan irigasi hanya menilai kondisi fisik. Oke, kondisi fisik saja. Oke, jadi 6 kondisi fisik yang akan kita bahas, yang akan kalian nilai adalah indikator bangunan utama, pembawa, saluran pembawa, pembuang dan bangunannya, jalan masuk ke inspeksi, kantor, perumahan, dan gedung. Jadi ini bobotnya 13, 10, 9, 4, 5, ini totalnya 45. Jadi untuk fisik saja itu 45. Sedangkan 55 lainnya itu di aspek yang lain seperti itu. Nah, kalau kita berbicara masalah ini dari mana angkanya, sebenarnya gampang, 13/45 dikali 100%. Itu hasilnya 28,89 dan seterusnya. Jadi ini tergantung nilainya berapa dari kalian. Oke, contoh perhitungannya nanti kita misalnya indikator bangunan utama seperti apa, indikator saluran pembawa, indikator bangunan pada saluran pembawa, indikator saluran pembuangan bangunannya, jalan masuk atau inspeksi, kemudian indikator kantor, perumahan, dan gudang. Jadi misalnya ini adalah bobotnya ya, bobot, kemudian ini nilai dari kalian, ini nilai akhirnya, nilai akhir. Jadi misalnya bobotnya ini adalah sesuai nih 45%. Jadi tinggal ditulis saja ini nilainya berapa. Misalnya 28,8%. Jadi kalau misalnya mau langsung tulis saja 28,8%. Nah, nilainya ini adalah tergantung dengan kondisinya seperti apa. Apakah ada kerusakan? Kalau kerusakan berat kalian nilai berapa? Skalanya mungkin dari 0 sampai 100 seperti itu. Kalian nilai 50 misalnya, jadi 50. Pembawanya bagus, oh 90. Saluran pembawanya bagus, dan seterusnya. Tapi seharusnya untuk nilai ini ada standarnya. Tapi untuk di sesi ini karena ini hanya semacam latihan saja sebenarnya, jadi tergantung bagaimana kalian menilai apakah itu kerusakan sedang, ringan, atau berat. Kemudian tinggal dikalikan menjadi nilai akhir nanti, persentasenya. Seperti itu. Nah, kesimpulannya adalah jika indeks kondisi jaringan irigasi lebih dari 90%, itu dilakukan pemeliharaan rutin. Indeks kondisi jaringan irigasi 80-90%, pemeliharaan berkala yang bersifat perawatan. Jaringan irigasi 60-80%, pemeliharaan berkala bersifat perbaikan. Ini perawatan, ini perbaikan. Kalau misalnya kurang dari 60%, artinya pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat atau penggantian. Nah, ini adalah indeks kinerja sistem irigasi. Jadi kalau kita berbicara tadi masalah indeks kondisinya itu hanya fisik, maka di sini kita langsung semuanya sampai 100%. Jadi kan tadi yang fisik hanya 45. Nah, sisanya yang 55% ini kita tambahkan menjadi 100%. Sebenarnya perhitungannya sama, rekan-rekan semua, tinggal bobotnya saja ini. Fisik 45%, bangunan utama 3, itu terdiri dari bangunan utama 13, pembawa 10, saluran pembawa 9, pembuangan bangunan 4%, inspeksi 4, perumahan gudang 5. Kemudian produktivitas tanaman ada 13%, seperti pemenuhan kebutuhan air. Itulah kenapa tadi penting evapotranspirasi dan kebutuhan air 9%, realisasi luas tanam 4%, padi 2%. Sarana penunjang seperti peralatan OP, transportasi, alat-alat kantor, alat komunikasi itu totalnya 10%. Organisasi personalia seperti tanggung jawab yang jelas, tugas yang jelas seperti apa, 5%. Kemudian
staf-stafnya ada atau tidak itu 10%. Dokumentasi seperti buku data daerah irigasi 2%, peta dan gambar-gambar 3%. Totalnya nanti ada 100%. Nah, untuk yang terakhir, perkumpulan petani pemakai air ini ada seperti kondisi kelembagaan 0,5%, kemudian ada partisipasi perbaikan jaringan utama 2%, kemudian ada perencanaan tata tanam dan pengalokasian air 1%, dan seterusnya. Nah, kemudian hasil akhirnya nanti adalah indeks kondisi jaringan irigasi dihitung. Kalau misalnya baik sekali itu 90% lebih dan seterusnya. Kalau misalnya kurang itu kurang dari 60%. Nah, berdasarkan uraian tersebut disarankan pada saat posisi kinerja sedang diperlukan kegiatan pemeliharaan khusus atau special maintenance dianjurkan untuk dilakukan atau sedang rehabilitasi berat harus dilakukan pada saat kinerja irigasi kurang. Di sini bisa dikatakan batas OP dan rehabilitasi adalah pada saat indeks kondisi jaringan irigasi kurang dari 60%. Nah, ini skenario OP dan outputnya. Jadi misalnya skenario pertama adalah input OP tetap rendah, OP-nya rendah. Kemudian dalam keadaan ini output irigasi akan cepat mengalami menurun, karena OP-nya standar seperti itu. Kalau misalnya OP-nya menengah, kemudian akan mengalami penurunan ketika yang relatif rendah dalam jangka waktu yang lama. Jadi masih stabil tapi dalam jangka waktu yang lama, tergantung umur layanannya. Skenario 3 adalah input OP-nya tinggi. OP-nya tinggi sehingga output irigasinya akan mengalami sedikit penurunan. Jadi tidak terlalu jomplang seperti itu. Nah, ini yang mungkin skenario paling ideal, itu OP-nya sangat tinggi sehingga output irigasinya tidak akan mengalami penurunan sepanjang umur layanan. Oke, bila alokasi dana OP irigasi rendah, maka kerusakan irigasi dan penurunan fungsi jaringan bergerak drastis. Jadi kalau misalnya OP-nya rendah segini, maka akan menurun outputnya. Tapi kalau meningkat, ini akan meningkat juga outputnya, dan seterusnya seperti itu. Hal ini akan berulang dan merupakan siklus rehabilitasi yang menggambarkan sistem irigasi yang tidak berkelanjutan. Oke, jadi untuk penyelesaian tugas sesi 6 akan saya bahas pada video yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.